Temuan wa kitaban tamis. Mas'alatun. Idza qila laka wa kam kitaban anzala ala anbiya'i. Ini berawal dari masalah iman pada kitab-kitabnya Allah. Rukun iman ada 6. Iman pada Allah, iman pada para malaikat, iman pada kitab-kitabnya Allah. Yang dimaksud iman pada kitab-kitabnya Allah itu apa? Maka kemarin sudah, bukan kemarin ya, kemarinnya sudah disebutkan, sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang dimaksud orang beriman itu ketika orang tersebut iman kepada 6 poin atau 6 perkara yang terdapat dalam rukun iman. Wahai orang-orang yang beriman, itu maksudnya ketika orang itu sudah beriman pada 6 perkara tersebut. Rukun iman itu. Satu saja kurang dari rukun iman, maka orang itu tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman. Jadi kata-kata iman kuat berarti kepercayaan kepada 6 tersebut sangat kuat. Iman lemah berarti kepercayaannya lemah kepada 6 perkara tersebut. Iman pada Allah, iman pada para malaikat, pada kitabnya Allah, para rasul, terus pada hari kiamat dan qada qadar. Itu semua kepercayaan terhadap 6 itu kuat berarti imannya kuat. Tanda iman kuat itu bisa kita lihat dengan tambahnya amal ibadah yang kita lakukan. Amal ibadah yang kita lakukan tambah banyak, itu tambah menunjukkan bahwa iman kita kuat. Apa hubungannya dengan amal ibadah? Wong iman itu adalah kepercayaan. Masalah hati, masalah batin. Ya, masalah iman itu masalah batin. Tapi kalau amal soleh masalah lahir, masalah anggota lahir. Anggota lahir menunjukkan terhadap anggota batin. Ketika orang tersebut yakin betul, percaya betul terhadap malaikat Raqib, Atid, Malik, Ridwan, yakin betul juga adanya neraka, yakin betul juga adanya mungkar nakir, maka orang tersebut tentunya amalnya tambah kuat, tambah banyak. Makanya amal yang kita lakukan, perbuatan lahir yang kita lakukan menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap apa yang ada di dalam batin. Orang itu percaya kalau dosa itu, kalau orang itu tidak sholat, maka dia akan dicatat dosa. Yakin betul, kalau dia tidak sholat, dia masuk neraka, yakin betul, maka pasti orang itu sholat. Kenapa? Sholat itu menunjukkan atas kuatnya keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau orang itu yakin, tidak begitu yakin, tidak percaya bahwa kalau tidak sholat, masuk neraka, bagi orang yang beramal soleh masuk surga, tidak yakin, maka tidak mungkin akan melakukan amal-amal tersebut. Oleh karena itu, kuatnya amal dan lemahnya amal menunjukkan kuat dan lemahnya iman. Yang dimaksud iman pada kitab-kitabnya Allah, seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, yang dimaksud iman pada kitab itu adalah meyakini bahwa anallah anzalal kutuba ala anbiya'ihi, bahwa Allah, kita yakin bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab-kitabnya terhadap para nabi-nabinya Allah. Ada banyak, ada yaitu ya, kita yakin bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab, itu yang dimaksud beriman pada kitab-kitabnya Allah. Ketika kita ditanya, idza qila laka wa kam kitaban anzala ala anbiya'ihi. Ketika kita ditanya Allah Ta'ala menurunkan berapa kitab terhadap para nabinya, maka fal jawabu antakulah huwa fi riwayatin mi'atu kitabin. Maka jawabannya bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab pada para nabinya itu ada 100 kitab. 100 kitabnya. Yang kita tahu kok cuma 4. Itu yang wajib kita ketahui namanya.
Tapi kalau jumlahnya ada 100. Yang wajib kita ketahui namanya ada 4. Taurat, Zabur, Injil, sama Al-Quran. Itu wajib tahu namanya. Tapi selain yang 4, di sini disebutkan ada mi'atu kitabin. Ada 100 kitab. Wa arba'atu kutubin. Anzalallahu minha ay minal mi'ati wal arba. Oh ini begini ya, bukan 100 kitab. Tapi 104 kitab. Kan 100 kitab. Mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. 104 kitab yang diturunkan oleh Allah pada semua nabi-nabinya Allah. Bukan 100 ya, 104 ya. Anzalallahu minha asyara kutubin ala sofiyillah abil basar Adam alaihissalam. Di antara yang 104 itu, 10 dari yang 104 itu oleh Allah diturunkan kepada Nabi Adam. Ada 104, 10 dari yang 100 diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa anzalallahu ta'ala minha khamsina kitaban ala syisin alaihissalam. Dan juga Allah Ta'ala menurunkan 50 kitab di antara yang 104 itu diturunkan kepada Nabi Sis. Ada Nabi namanya Sis. Kok ada yang saya tahu Adam, Idris, Nuh, lah itu semua kan namanya para Rasul yang wajib kita tahu namanya. Yang 25 itu. 25 itu mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan sebagainya. Itu bukan jumlah para Rasul, tapi jumlah nama-nama Rasul yang wajib kita apal namanya. Wajib tahu namanya. Maksudnya wajib tahu itu ketika kita disodorkan sebuah nama, kita ditanya ini nama Rasul apa tidak, kita harus tahu. Kalau tidak tahu berarti dosa. Misalnya, Yakub itu nama Rasul apa enggak? Ternyata jawaban kita bukan lah, berarti kita tidak kenal. Karena di antara yang 25 itu kita wajib tahu nama-namanya, bisa wajib tahu bahwa ini Rasul, bahwa ini tidak. Yang 25. Yang di luar 25, para Rasul dan para Nabi tidak wajib kita tahu namanya, cuman wajib tahu jumlahnya saja. Itu ya. Ya. Tadi 10 kitab diturunkan pada Nabi Adam, ada 50 kitab diturunkan pada Nabi Sis, ada Nabi namanya Nabi Sis. Ya, termasuk pada yang 25 ini. Nabi Sis ini diturunin kitab 50. Banyak sekali ini. Karena tadi jumlah keseluruhan kan cuma ada 104. Dikurangi 10, berarti 94. Kurangi 50, tinggal 44. Ya, ini Nabi Sis saja sudah 50. Tinggal sisanya pada siapaan nanti ini. Sis itu siapa? Fasisun bisyini summal musallasah wa qila bil musannah. Ada yang mengatakan bukan Nabi Sis tapi Nabi Syid. Pakai tak terakhir ya. Bainahuma ya'un wal aksaru sarfuhu wa qad la yusrafu. Ini masalah nahwu ya. Masalah nahwu, syis ini ada yang mengatakan termasuk isim ghair munsharif, ada yang mengatakan termasuk isim munsharif. Ada yang mengatakan termasuk isim yang tidak bisa menerima tanwin, ada yang mengatakan termasuk isim yang bisa ditanwini. Wa ma'nahu hibatullah. Syis itu apa maknanya? Hibatullah. Peparingi Allah. Hibatullah. Wakil atiyatullah. Arti dari Sis itu adalah hibatullah atau atiyatullah. Wa huwa ibnu Adam. Nabi Sis ini adalah putra Adam. Masa iya putra Adam? Karena tidak ada manusia yang bukan putranya Nabi Adam ya. Tapi Nabi Sis ini termasuk putra kandung. Bukan Qabil Habil lah, yang kita kenal hanya Qabil Habil aja. Karena yang buat kasus 2 orang itu. Yang lain nggak ada buat kasus. Qabil Habil itu buat kasus ketika saingan ingin mendapatkan seorang perempuan. Sampai sekarang diwarisi oleh keturunan Nabi Adam.
Menurut fakta dan menurut hadis, juga ada hadis Nabi mengatakan bahwa di dunia ini antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu lebih banyak perempuan. Tapi tetap saja yang dipersaingkan itu perempuan. Jarang perempuan itu saingan untuk mendapatkan laki-laki. Tapi kalau laki-laki mendapatkan perempuan, sering saingan. Karena memang sudah tak bisa lepas dari Qabil Habil dulu itu. Seperti itu. Wa ibnu Adam disulbihi. Kana min ajmali awladi. Nabi Sis ini, putra Nabi Adam yang paling ganteng, paling cakep. Wa afdalihim kana min ajmali auladi wa afdalihim wa asbahihim bi abihi, dan paling mirip, paling memiliki banyak kemiripan dengan Nabi Adam, Nabi Sis. Wa habbihim ilaihi, dan paling dicintai oleh Nabi Adam itu Nabi Sis. Wa asa sab'a mi'atin wasnatai asrata sanatan, dan usia Nabi Sis itu, usianya itu adalah 712 tahun. 712 tahun usianya. Oh, lumayan juga ini. Kalau tiap tahun punya anak satu. Tinggal dihitung. Berarti 712 anak. Kalau umur Nabi, usia umat Nabi ini memang akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Jadi umur usia umat saya, kata Nabi, itu yang berkisar antara 60-70. Kan meninggal sebelum 60 jarang, meninggal setelah 70 jarang. Kalau antara 60 sama 70. Itu ya, enggak jauh dari itu. Memang umat Nabi seperti itu. Kalau umat Nabi sebelum-sebelumnya banyak, panjang-panjang. Nabi Nuh 950 kalau tidak salah, 950 tahun. Kalau tidak salah ya. Ya panjang-panjang lah usianya. Sampai bosan hidup mungkin ini. Kita saja umur 80 itu sudah bosan ya. Bosan itu kenapa? Bosan itu karena melihat keadaan yang sudah melihat anak. Kita kadang dirawat anak itu merasa berat. Takut anak merasa berat. Jadi kita dirawat anak, kadang kepikiran. Sebisa mungkin biasanya orang tua itu segala sesuatunya pengen dilakukan sendiri karena pertimbangannya tidak ingin merepotkan anak. Itu rata-rata seperti itu. Ketika dia sudah tua, banyak yang tidak bisa, perbuatannya terbatas karena faktor usia, sehingga dia itu kadang dirawat oleh anak itu kepikiran. Tapi kalau anak dirawat orang tua, tidak pernah kepikiran orang tua. Kadang merasa, oh ini memang kewajibannya orang tua. Sama orang tua itu ketika sudah usia-usia uzur juga kewajiban kan anak sebetulnya. Nah, ketika sudah usia segitu, menurut hasil survei usia 70 ke atas di survei itu rata-rata sudah siap untuk dipanggil karena ya tidak ingin merepotkan anak. Rata-rata alasannya itu yang pertama. Jadi memang lain, merawat anak sama merawat orang tua. Jadi tujuannya sudah beda. Orang tua itu kalau ditanya merawat anak sampai kapan, mau biaya anak sampai kapan, maka jawabannya sampai apa biasanya? Sampai sukses kan? Membiayai sekolah, membiayai kuliah, gini-gini. Biayai sampai kapan kamu seperti ini? Maka jawabannya sampai sukses. Lain kalau anak merawat orang tua. Bapak kamu sudah tua, kamu rawat sampai kapan? Pasti jawabannya sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati, lewis mati ya sudah berhenti. Jadi dari awal sudah beda. Jadi makanya kadang perhatiannya juga beda. Ada juga yang mengatakan 5 anak belum tentu sanggup merawat orang tua. Merawat orang tua. Tapi 1 orang tua sanggup untuk merawat. Katanya seperti itu. Sekarang yang menjadi anak-anak nanti akan jadi orang tua. Dan anak itu akan mengikuti jejak orang tua. Orang tuanya mengabdi pada orang tuanya, maka akan diikuti anak. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum.
berbuat baiklah, berbaktilah pada orang tua, maka niscaya anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Karena itu anak itu akan mencontoh apa yang dia lihat sehari-hari. Kalau yang dia lihat sehari-hari anaknya selalu berbakti pada orang tua, maka anak kita pasti seperti itu. Apa yang dilihatnya. Kembali ke yang tadi, masalah Nabi Sis hidup berapa? 712 tahun. Wa anzalallahu ta'ala minha salasina kitaban ala Idris. Ada 30 kitab dari 44 tadi diturunkan kepada Nabi Idris. 30 kitab. Siapa Nabi Idris itu? Jaddi Abi Nuh. Mbai bapaknya Nabi Nuh alaihi salam. Wasmuhu Ahnuh. Ini agak unik namanya untuk zaman sekarang. Namanya Nabi Idris itu, nama aslinya adalah Ahnuh. Bifathil hamzah wa sukunil kha. Atau khonuh. Au khonuh bifathil kha ma'a hasfil hamzah. Tidak ada hamzahnya. Ahnuh atau khonuh. Nabi Idris. Kenapa kok dinamakan Idris? Qila summiya Idris likathrati darsi al-kutubah. Kenapa dinamakan Idris? Karena Nabi Idris ini adalah orang yang paling banyak baca kitab. Sering baca. Untuk mengisi waktu luangnya baca. Sama mirip orang sekarang. Baca WA. Pagi yang dibaca hoax semua. Dipercaya itu. Pokoknya kalau cocok dengan dirinya, dengan nafsunya. Wah ini ya betul ini, benar ini. Kalau tidak cocok dengan nafsunya, sekalipun itu sekalipun benar itu di hak no. Allah. Ya itu Idris. Idris itu ya kan kosakatanya itu dari darosa. Dirosatun itu pelajaran. Darsun pelajaran. Idris orang yang banyak belajar. Suka baca. Wa awwalu man khatta bil qalam. Nabi Idris itu adalah orang yang pertama kali nulis pakai pen. Jadi penemu pen itu adalah Nabi Idris, penemunya. Wa nadhara fi ilmin nujum wal hisab, dan orang yang pertama kali memiliki ilmu hisab, ilmu nujum, ilmu perbintangan. Itu Nabi Idris. Wa awwalu man khata thiyaba wa labisaha. Nabi Idris juga adalah orang yang pertama kali jahit baju dan pertama kali pakai baju. Berarti sebelumnya mungkin mirip-mirip orang mirip-mirip orang Papua yang pakai koteka gitu. Kemana-mana. Dan ternyata ketika pakai baju ini pertama kali Nabi Idris. Pertama jahit baju dan pertama kali pakai baju. Dan menurut sebagian riwayat sampai sekarang beliau itu masih jahit baju di surga. Karena beliau itu katanya menurut sebagian riwayatnya beliau itu masih hidup dan berada di surga. Jahit baju. Karena dulu Nabi Idris itu kan Nabi yang paling paling memiliki sifat penasaran. Kata orang sekarang itu kehipuan. Nabi Idris itu pengen ini, pengen masuk neraka, pengen tahu rasanya panasnya api neraka, minta ke malaikat Jibril. Seperti apa panasnya? Setelah hampir mau dilempar, belum nyampe itu, sudah minta ampun. Akhirnya tidak sampai dimasukkan. Ketika beliau penasaran pengen tahu surga, akhirnya dimasukkan ke surga. Karena saking enaknya di surga itu, menurut sebagian riwayat, ketika sudah saatnya keluar, diajak keluar sama malaikat Jibril, karena sudah waktunya sudah habis. Maka ketika keluar sandalnya satu dilepas. Memang sengaja ditinggal. Ketika nyampe keluar, bilang Jibril, balik lagi, apaan sandalku lepas. Alasannya biar bisa kembali ke surga. Ketika kembali ke surga, saya kok sudah merasa enak di sini Jibril. Jadi minta izin kepada Allah agar tetap
agar tetap beliau itu diizinkan untuk tetap tinggal di surga. Sebagian riwayat sampai sekarang jahit baju. Wa kanu min qablihi, oh enggak ada, ini ada keterangannya masalah sebelum Nabi Idris pakai apa orang-orang itu. Wa kanu min qablihi yalbasunal juludah. Sebelum Nabi Idris orang-orang itu pakai untuk menutupi badannya itu memakai kulit, ya, kulit kambing, ya, kulit harimau. Yang bagian biasanya yang bagian jago-jagoannya pakai harimau biar terlihat angker ya. Wa awwalu man ittakhadha silaha, dan Nabi Idris juga adalah orang yang pertama kali membuat senjata. Jadi sebelum Nabi Idris tidak ada senjata. Pertama kali. Wa qatalal kufar, dan orang atau nabi yang pertama kali memerangi orang kafir. Wa anzalallahu ta'ala minha asra kutubin ala Ibrahim alaihissalam, dan Allah Ta'ala menurunkan 10 kitab pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qila inna fi suhfi Ibrahim hadhil kalimat, dan menurut sebagian pendapat di kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi Ibrahim itu ada beberapa kalimat, tertulis beberapa kalimat ini. Kalimat ini tertulis di kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi Ibrahim. Apa kalimatnya itu? Yang bagi lil akili ayyakuna hafizan lilisani wa arifan bi zamani muqbilan ala sya'ni. Ada tulisan ini. Yang bagi lil akili, seharusnya atau layak bagi orang atau seharusnya bagi orang yang berakal itu ayyakuna hafizan lilisani, untuk senantiasa menjaga lisannya. Untuk senantiasa menjaga lisannya itu terdapat, ini kata-kata ini terdapat dalam kitab yang diturunkan pada Nabi Ibrahim. Menjaga lisannya, karena lisan ini katanya yaitu lisan tidak bertulang sehingga gampang mengeluarkan kata-kata yang disadari atau tidak disadari, itu terkadang menyinggung perasaan orang. Menyinggung perasaan orang itu ya tentunya dosa yang kadang kita sadari bahwa itu dosa, terkadang tidak. Lisan perlu dijaga. Makanya ada sebagai peribahasa Arab itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Jaga lisan karena keselamatan manusia itu fi hifdzil lisan. Seberapa besar dia menjaga lisannya, maka sebesar itu pula dia itu menjaga keselamatan dirinya. Tidak suka ngerumpi, tidak suka, selain tidak suka ngerumpi, tidak suka membocorkan dan membicarakan kekurangan orang. Tapi membicarakan kekurangan orang itu rata-rata bersumber dari, kayak tadi itu, kepo ya istilahnya. Orang kalau kepo, maka dia banyak mengetahui rahasia orang lain. Wong kepo. Katanya dia Rabi Mani, katanya. Iya tak selidiki sih. Oh teman. Nah, tahu rahasia orang. Ketika tahu apa yang terjadi, dia akan menyebarkan. Sulit untuk untuk nyimpen ya. Makanya kalau orang itu tidak banyak mengetahui rahasia orang, maka insya Allah tidak akan ngerumpi. Karena ngerumpi itu bahan utamanya itu rahasia orang. Kalau tidak punya bahan, tidak punya bahan utama, tidak bisa ngerumpi. Apa tak bicarakan ya? Tidak punya bahan. Kalau orang ahli kepo itu banyak bahannya. Kemana-mana dia itu cari rahasia orang, setelah tahu, dikoleksi, setelah banyak koleksiannya, dibuat cerita ke teman-temannya. Hafidhan lilisani, arifan bizamani, serta dia itu mengetahui zamannya itu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh zamannya. Sekarang ini zaman ini butuh ini, itu seharusnya seperti itu katanya. Lil akili ayyakuna hafidhan lilisani, bagi orang yang berakal seharusnya itu hafidhan lilisani, arifan bizamani, muqbilan ala sa'ni. Muqbilan ala sa'ni itu siap untuk menjalankan atau menghadapi zaman yang dia hadapi. Jadi dia pertama kali itu harus menjaga lisan, terus tahu apa yang dibutuhkan oleh zamannya. Yang ketiga itu harus sanggup dan siap untuk menghadapi zaman yang dia alami.
Saya tidak usah panjang-panjang ini. Saya punya acara, punya acara yang menginisiasi acaranya saya. Jadi teman-teman itu mau ketemuan, mau rapat gitu. Malam apa yang nanya? Malam Senin, tak gitu kan kemarin. Saya lupa kalau malam Senin itu mungkin. Malam Senin sudah tak tulis undangannya, tak kirim-kirimkan, malah saya baru sadar, oh iya saya malam Senin sudah janji ini. Karena 2 kali malam Senin saya tidak bisa memenuhi janji. Wa anzalallahu ta'ala al-Injil jumlatan ini di pertemuan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wa anzalallahu ta'ala al-Injil wallahu a'lam al-Fatihah.